Segera setelah kemenangan dan kekalahan dicetak, kontes berikutnya berjalan lancar. Tentu saja, untuk iblis biasa, kelas istimewa pasti akan ada. Seperti para laksamana yang sudah mulai mempelajari metode kultivasi di akademi dan berencana untuk menembus kondisi penghancuran tubuh dan mencapai kondisi transformasi kepompong. Feng Tianxing tidak perlu melakukan lebih banyak publisitas. Setelah mengetahui tentang perbuatan legendaris akademi, mereka sangat mempercayainya. Setelah duduk di kota selama 3 hari penuh, dan mengubah aturan berkali-kali dengan visi saya sendiri, hal-hal di arena seni bela diri secara bertahap menjadi jelas, dan ada aturan untuk semuanya. Melihat Feng Tianxing bangun, Borwi di samping mendesah kagum. Hijau lebih baik daripada biru karena biru. Tianxing, kemampuan pemerintahanmu sangat kuat sehingga aku mengagumimu. Ada banyak perubahan dalam bidang seni bela diri ini, dan ada aturan untuk semuanya. Hanya butuh 3 hari. Di mana kamu mempelajari keterampilanmu, Tianxing? Kamu jauh lebih baik dariku. Feng Tianxing tersenyum ringan. Beberapa hal membutuhkan bakat, dan hal ini tak terlukiskan. Melihat Feng Tianxing tertawa dan tidak menjawab, Borwi juga mengangguk. Apa rencanamu untuk hari berikutnya? Feng Tianxing langsung kembali. Aku dengar tuanku sudah kembali. Aku ingin pergi dan melihat-lihat. Ngomong-ngomong, bawakan aku beberapa botol anggur berkualitas. Ketika murid ini melihat tuannya, dia harus menunjukkan salam. Borwi berjanji. 1 jam kemudian, Feng Tianxing muncul di bekas kampus, dan baru saja melangkah ke pintu kamar Master Jia Luo, murid-muridnya menutup sedikit. Tuannya, Jia Luo, telah lama kehilangan keanggunan seorang cendekiawan seperti dulu. Rambut putihnya seperti sutra tergerai, dan telapak tangannya masih terlihat seperti setan. Dia memegang pena di antara jari-jarinya, tetapi dia menolak untuk melepaskannya. Tuan, murid ini bebas baru-baru ini, jadi saya datang ke sini khusus untuk melihat Anda. Feng Tianxing memecah kesunyian. Jia Luo mengangkat kepalanya dengan bingung, dan melirik Feng Tianxing. Dia baru saja bangun seperti mimpi, bangun dengan cepat, dan menahan penampilan iblisnya. Ini berkah, masuk dan duduk. Tuan memiliki beberapa masalah sepele beberapa hari yang lalu dan tidak bisa lepas darinya. Apakah Anda baik-baik saja di area di bawah yurisdiksi Anda? Hingga saat ini, Feng Tianxing dapat memastikan 2 hal. Yang pertama adalah dia memiliki sesuatu yang sangat penting sehingga dia harus pergi dari sini. Kalau tidak, dia tidak akan mengabaikan urusannya. Poin kedua adalah bahwa Master Jia Luo mungkin telah kembali ke puncak ras iblis, setidaknya untuk kembali menemukan ras iblis itu. Karena dia meninggalkan penampilan ras manusia dan menggunakan kebenaran sebagai gantinya. Kesimpulan sederhana, Master Jia Luo kemungkinan besar pergi menemui sisa-sisa klan iblis tingkat tinggi, dan mengetahui bahwa situasi dan keadaan pihak lain sangat buruk. Tapi aman untuk saat ini, Jia Luo ingin kembali untuk menemukan cara untuk memecahkannya, tapi dia tidak mengharapkannya, dan dia merasa terganggu karenanya. Kembali ke Master, murid ini baru saja mengalahkan invasi kehampaan, dan segala sesuatu di dalam kota utama aman. Tetapi kediaman Master terlalu jauh dari inti kota utama. Saya ingin meminta Master untuk pindah ke kota utama, jadi saya bisa bertanya apakah saya punya pertanyaan di masa depan. Seperti yang diharapkan Feng Tianxing, Jia Luo baru saja menemukan alasan untuk mengelak. Dan ini membuat Feng Tianxing semakin yakin bahwa Jia Luo telah bertemu dengan sisa-sisa klan iblis teratas. Lokasi klan iblis ini adalah informasi kunci yang ingin diperoleh Feng Tianxing Ji. Setelah mengetahui posisi iblis tingkat tinggi, mereka dapat membuat rencana dan penyesuaian sesuai dengan kekuatan pihak lain. Berapa banyak kekuatan yang mereka butuhkan untuk melawan iblis di masa depan? Rangkaian informasi ini sangat penting. Feng Tianxing sangat ingin tahu, tetapi dia juga mengerti bahwa informasi ini harus ditanyakan tanpa sepengetahuan Jia Luo. Setelah berpikir sejenak, Feng Tianxing memikirkan seseorang, Song Yi. Setelah memastikan bahwa Song Yi adalah sisa kelompok umat manusia, Feng Tianxing masih memiliki banyak kepercayaan padanya. Sejak Tuan kembali, kenapa kita tidak merayakan bersama? Kita sudah lama tidak berkumpul dengan Tuan. Feng Tianxing membuat proposal, dan Galolo memikirkannya. Dia sendiri tidak pandai berkata-kata, dan dia tidak terlalu peduli dengan hal-hal seperti minum. Jadi lebih baik memanggilnya Song Yi. Dengan cara ini, kedua tuan itu minum bersama Feng Tianxing di toko anggur. Feng Tianxing bersulang dengan Song Yi dan Jia Luo dengan antusias. Setelah minum selama 3 putaran, kotak obrolan terbuka. Feng Tianxing berpura-pura mabuk, tiba-tiba menepuk meja, dan berkata pada Song Yi. Tuan Songta, saya punya permintaan tanpa ampun. Song Tao juga sangat kooperatif dan menamparkan dadanya. Tianxing, katamu, selama aku bisa melakukannya, aku akan melakukannya untukmu. Feng Tianxing tidak mengatakan apa-apa, hanya mengambil sebotol anggur lagi dan menyajikannya ke Song Yiman. Jia Luo di samping juga tertarik dengan tindakan keduanya, menonton dengan rasa ingin tahu. Feng Tianxing tiba-tiba bergerak maju sedikit. Tuan Songta, saya tahu bahwa saya tidak cukup kuat untuk berpartisipasi dalam urusan antara Anda dan Tuan Jia Luo.
Jadi saya menunggu Anda untuk mengungkapkan berita kepada saya tentang urusan Anda. Tetapi hari ini saya benar-benar tidak ada hubungannya. Tuan tidak akan memberitahu saya. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Guru begitu baik kepada saya saat itu dan membantu saya berlatih. Tetapi saya, seorang murid, tidak dapat melakukan apapun. Saya benar-benar malu. Saya hanya bisa memohon kepada Tuan Songyi. Jika Anda dapat membantu Tuan Jialuo, Anda pasti akan melakukannya. Terima kasih di sini. Song terdiam sesaat, lalu memukul meja. Oke, tapi aturan lama. Kamu harus minum denganku saat kamu bebas. Jialuo yang berada di samping melihat pemandangan ini, dan hatinya cukup hangat. Salah satu dari dua orang ini adalah teman dekatnya dan yang lainnya adalah murid kesayangannya, dan mereka berdua sangat peduli padanya. Jialuo tiba-tiba berkata dengan serius. Kalian berdua sangat meremehkan kemampuanku? Aku tidak khawatir tentang kekuatan. Setelah hening sejenak, Jialuo tiba-tiba terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Ini semua milikku, dan aku tidak menyembunyikannya darimu. Sekarang Kaisar Iblis telah jatuh, tetapi Kaisar Iblis tidak memiliki anak laki-laki dan hanya satu anak perempuan. Selalu merepotkan untuk mewarisi garis besar. Aku juga memiliki persahabatan dengan Kaisar Iblis saat itu dia jatuh sekarang. Aku harus melakukan sesuatu untuknya. Feng Tianxing berpura-pura curiga. Apakah Kaisar Iblis tidak memiliki anak? Galo membuat gerakan mendesis. Diam, Feng Tianxing dengan cepat menutup mulutnya. Tapi dia masih mengungkapkan pendapatnya sendiri. Tuan, mengapa kamu harus berada dalam masalah? Sejak zaman kuno, mereka yang mampu tinggal di sana. Selama wanita itu adalah senjata, dan kemampuannya luar biasa, maka tidak ada kesulitan, kata Galo. Orang yang dikagumi Putri Kaisar Iblis telah jatuh, jadi aku bahkan tidak punya waktu untuk melakukan ini. Itu sebabnya aku pusing. Mendengar ini, mata Feng Tianxing tiba-tiba menyala, dan dia akhirnya mengerti mengapa Tuan Jialuo mengerutkan kening, dan mengapa dia ingin memberitahu mereka hal-hal ini. Ini memang masalah yang sulit. Tetapi Putri Kaisar Iblis tidak berniat menghidupkan kembali tujuan besar, dan hanya peduli pada cinta anak-anaknya. Siapa yang tidak akan sakit kepala? Seperti yang diharapkan Feng Tianxing, Jialuo bertanya langsung pada Feng Tianxing. Tianxing, Tuan tidak tahu banyak tentang hal-hal ini. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki wawasan? Bagaimana menemukan cara untuk menghiburnya dan melupakan iblis yang mati itu? Feng Tianxing membeku sesaat, lalu tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Lupakan apa? Biarkan dia jatuh cinta dengan iblis yang lebih kuat dan lebih sempurna, dan lupakan saja.